Selamat sore ibu-ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita diizinkan Tuhan kembali untuk bersekutu dengan Dia di dalam menikmati firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan buka di dalam doa dan kita menyanyikan satu pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku naikkan syukur padamu sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur limpah terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi nyata dan sempurna Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami, asal kami selalu mau tinggal di dalam Engkau, setia, beriman, pengharapan dan kasih kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami ibu-ibu GPDI Polonia. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri, atas kesehatan yang Tuhan beri. Dan kami mau pakai sore hari ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, berdampak dalam kehidupan kami,
jasmani, teristimewa rohani. Tuhan memberkati kami Tuhan, berkati ibu-ibu yang mendengarkan dan seberapa yang mendengarkan firman-Mu, terutama bagi kami pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi bekal, menjadi panduan dalam kehidupan kami. Pimpinlah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai selesainya. Kami akan mulai, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu, sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita membahas, merenungkan untuk kemudian kita akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 mulai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Perikopnya nasihat-nasihat. Ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 15, perhatikanlah supaya jangan ada seorang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 18, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ayat 20, ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Puji Tuhan, saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang sore hari ini datang kepada kita ibu-ibu sekalian ya, dan kepada seberapa banyak yang mengikuti acara pada sore hari ini. Kalau kita mengamati pembacaan pada perikop ini adalah nasihat supaya kita melakukan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hal iman, harap dan kasih. Kalau kita memperhatikan, dan yang terutama saudara di sini dinasihati pada ayat pertama dan yang kedua, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu
yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Di sini kita dinasihati saudara supaya kita menghormati pimpinan-pimpinan gereja kita ya, yang bekerja keras, pelayan-pelayan Tuhan, majelis, penatua, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, biar kita mau menghormati pekerjaan mereka karena mereka bekerja pekerjaan untuk melayani kita dalam hal-hal rohani ya. Dan nasihat-nasihat lebih lanjut saudara supaya kita hidup mengasihi satu yang dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, menegur ya saudara-saudara satu dengan yang lain supaya kita hidup tertib dan kita menjauhi kejahatan dan kita bersukacita selalu dalam menjalani kehidupan dan tetaplah kita berdoa ya. Dan yang menjadi ayat pokok pada sore hari ini terdapat pada ayat 18. Ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, ayat ini mengatakan mengucap syukur dalam segala hal berarti tidak ada yang terkecuali. Semua hal, baik itu hal baik, baik itu hal tidak baik, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang susah dan senang, pada saat diberkati ataupun tidak diberkati, dalam sakit ataupun dalam sehat, semua kita mengucap syukur kalau kita mengambil pengertian sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di sini ya saudara. Tetapi pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang mengucap syukur di dalam hal apa, dan mari kita lihat bersama-sama ya saudara. Kita buka, kita baca dalam Mazmur Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Demikian, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya bacakan sekali lagi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, kita boleh melihat di sini Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat. Ya, ayat 14 mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, mengucap syukur dalam hal kita menyadari kalau kita mengamati tubuh jasmani kita, saudara,
kita boleh mengagungkan kebesaran kuasa dan kasih Tuhan, dan kita teringat ya akan bagaimana Allah menjadikan kita manusia yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Di situ Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Ya, dan di dalam ayat 28 bahkan dikatakan Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ya, saudara, kaitannya dengan Mazmur yang dikatakan di Mazmur 139 ini bedanya dengan yang ada di Kejadian, bahwa di Kejadian itu adalah menciptakan manusia yang pertama, ya. Tetapi di Mazmur Daud menyadari sepenuhnya bahwa kejadianku dahsyat, dan juga kalau kita menyadari bahwa sungguh luar biasa. Jadi pada generasi Daud dan sampai dengan generasi kita, proses reproduksi manusia itu berlangsung. Dan kalau kita mengamati, sungguh dahsyat dan luar biasa bagaimana proses reproduksi ya. Kejadian kita manusia adalah dahsyat dan luar biasa. Dan bukan hanya itu, saudara, di dalam Tuhan menciptakan kita, Allah juga memperhatikan segala fasilitas, sarana dan prasarana kehidupan. Dia berikan segalanya untuk dikelola oleh manusia. Segala sesuatunya sudah disiapkan oleh Tuhan Allah Maha Pencipta. Ya, jadi juga kalau kita melihat satu tokoh wanita ya, seorang Lea, dia bersyukur pada saat dia coba kita lihat di Kejadian 29 ayat 35. Kejadian 29 ayat 35 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Di sini kita melihat Lea melahirkan anak laki-laki lagi yang dinamai Yehuda. Dan pada sekali ini dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan anak yang adalah cikal bakal dari juru selamat kita, Yesus Kristus ya. Dan kita tidak membahas itu, tetapi kita melihat bahwa dalam proses melahirkan, proses reproduksi manusia, kita perlu menyadari bahwa kita perlu bersyukur bahwa dahsyat kejadian kita ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita dahsyat dan luar biasa dan sempurna ya. Saudara, kita lihat lagi di Mazmur 145 ayat 10, di mana Raja Daud bersyukur atas kemurahan Tuhan ya. Jadi pertama bersyukur karena kejadian dahsyat, dan kedua ini Daud bersyukur karena kemurahan Tuhan ya. Kita baca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau ya. Di sini dikatakan bahwa segala yang Tuhan jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya, karena Raja Daud telah mengalami bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan ya saudara-saudara, sehingga dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupannya selagi dia jadi raja,
Ya Tuhan, banyak yang dialami dalam peperangan, dalam hal-hal yang juga menyakitkan juga dia mengalami, tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan sehingga dia menaikkan puji syukur dan dia berkata tadi pada ayat yang ke-10 bahwa segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Jadi semua ciptaan Tuhan patutlah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, ya. Dan kalau pada ayat 21 dikatakan, Mazmur 145 ayat 21, mulutku mengucap puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk selama-lamanya. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan hanya sesaat tetapi untuk selama-lamanya, ya. Puji Tuhan, ya. Kita juga baca di dalam 1 Tawari 16, 1 Tawari 16 ayat yang ke-7. 1 Tawari 16 ayat ke-7 dan 8. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya, bahwa Raja Daud menyuruh, di sini dikatakan menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya. Jadi bukan hanya sendiri tetapi mengajak saudara-saudara, mengajak jemaat, mengajak komunitas untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah berbuat hal-hal yang dahsyat, menciptakan langit dan bumi, memimpin perjalanan bangsa Israel, memimpin kehidupan bangsa Israel, sehingga patutlah mereka menaikkan puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita lompat baca di ayat 34, 1 Tawari 16 ayat 34. Di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa, ya. Bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu cemas bahwa ini firman Tuhan berjanji kasih setia Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya, ya. Saudara, ini bersyukur di dalam pergumulan, ya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya saudara, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka juga mengalami kebesaran-kebesaran Tuhan, kemudian mereka juga mengalami mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman, tetapi di dalam situasi seperti itu mereka menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka semua, ya. Nah, kita coba baca lagi di Mazmur 6 ayat yang ke-4. Kita baca lagi di Mazmur 6 ayat yang ke-4. Berkata, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu,
Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, saudara, di sini kalau kita membaca mulai ayat 1 dalam Mazmur 6 ini, perikopnya adalah doa dalam pergumulan. Di sini kita melihat bahwa di ayat 2, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan-Mu, dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ya, tetapi dalam situasi Raja Daud berada dalam keadaan situasi yang sakit ya, kalau dibaca di sini ya. Karena ada permintaan, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Di sini Raja Daud minta supaya di dalam kesakitannya dia tidak akan sampai di dalam maut ya. Karena dikatakan pada ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Sebab siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya. Jadi saudara, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, baiklah kita mengucap syukur. Karena kalau sudah tiba saatnya, tiba waktunya kita kembali kepada yang kuasa, bahwa di situ tidak ada kesempatan lagi untuk kita bersyukur. Jadi pada saat Raja Daud dalam pergumulan sakit, dia berdoa supaya Tuhan luputkan jiwanya. Demikian juga kisah Raja Hizkia ya. Kita boleh baca di dalam Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 17 mulai. Ayat 17, Yesaya 38 ayat 17 dikatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi ayat 19, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Ya, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anaknya. Ya, saudara, di sini juga Raja Hizkia, kita tahu dia mengalami juga sakit yang hampir mati. Dalam kisah ini perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan ya. Jadi dia sakit parah dan hampir mati, tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, dan akhirnya Hizkia berdoa minta kepada Tuhan, dan Hizkia mengatakan bahwa di dunia orang mati tidak ada yang mengucap syukur ya. Sebab itu dia minta supaya Tuhan mengabulkan permintaannya, dan Tuhan menjawab doanya dengan menambahkan usianya lagi. Jadi dia tidak jadi mati, sebab dia mengatakan Tuhan, di dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Hanyalah orang yang hidup
dialah yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita yang masih dikaruniakan kehidupan, saudara-saudara, baiklah kita mengucap syukur dalam segala situasi, apapun juga. Seperti yang dialami oleh Raja Hizkia, Raja Daud, mereka mengalami juga pergumulan dalam sakit penyakit, tetapi mereka berdoa dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka, mereka mengalami kesembuhan dan ucapan syukur yang dinaikkan ke hadirat Tuhan senantiasa, ya. Jadi tadi mengucap syukur akan kejadian yang dahsyat, kemudian mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, dan mengucap syukur atas kemenangan terhadap pergumulan yang dihadapi oleh Raja Daud dan Raja Hizkia, ya. Dan kita melihat lagi, maaf saudara, kita baca lagi di dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 17. Nah, kita baca juga di ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, dan ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, ya. Di sini dikatakan baiklah kita mengucap syukur dalam perkataan, dalam perbuatan. Ya, kita melakukan itu semua dalam nama Yesus dan sambil mengucap syukur, menaikkan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di surga, ya. Karena di ayat pokok kita tadi dikatakan mengucap syukur dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, ya, untuk mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa di surga. Ya, dan perikop ini saudara-saudara, kalau kita melihat perikop di Kolose 3 ayat 15 tadi kita baca sampai 17, tapi perikopnya adalah manusia baru. Kalau kita membaca mulai ayat yang kelima, di situ di dalam perikop ini, saudara, di situ adalah kehidupan, karakter, cara hidup orang yang sudah dilahirkan kembali atau manusia baru, ya. Manusia baru. Di situ dikatakan dengan secara terinci bagaimana kita kalau sudah sudah hidup, sudah bertobat, percaya kepada Kristus dan dilahirkan kembali. Nah, di situ dikatakan semua, ya. Pada ayat 5 kita baca ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Nah, yang dahulu kita hidup di dalam duniawi, tetapi kita sudah ditebus, kita percaya kepada Yesus Kristus, mendapatkan karunia keselamatan yang kekal, sehingga kita hidup baru, lahir baru, dan dengan itu kita patut mengucap syukur.
Karena saudara, tidak semua orang mendapatkan kasih karunia iman keselamatan kepada Yesus Kristus. Karena kita berkata bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia yang diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani ya. Jadi keselamatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus, dan itu patut kita syukuri ya. Jadi kita syukuri atas kehidupan yang baru, manusia baru. Nah, selanjutnya kita lihat hal apa yang patut kita syukuri. Kita lihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, sekali lagi, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat 8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudara, ini Raja Daud mengucap syukur karena hukum-hukum Tuhan yang adil, ya, karena ketetapan-ketetapan Tuhan yang adil. Dan kita juga baca di ayat 62 dan 63, ayat 62-63. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. 63, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Ya saudara, kalau kita baca dan perikop ini, Raja Daud mengucap syukur karena Allah memberikan hukum-hukum Tuhan yang luar biasa, ya, hukum-hukum Tuhan yang adil. Kalau kita baca Mazmur 119 ini mulai ayat 1 sampai 176, ya saudara, sangat panjang. Nah, di situ berbicara mengenai hukum-hukum Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan rasa aman, yang memberikan berkat, kekuatan, ya. Kita boleh baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 176. Di situ saudara kita boleh melihat bahwa firman Tuhan kita patut syukuri. Karena kita keyakinan kita bersama bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan suluh bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, ya. Saudara, firman Tuhan memberikan nasihat, memberikan pengajaran, ya, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengambil komitmen dan kesetiaan di dalam kita merespons keselamatan yang Tuhan sudah beri. Maka kita mau melakukan firman-firman Tuhan. Dan kita boleh baca bagaimana kedahsyatan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang manis itu. Kita boleh baca di Mazmur 119 ini ayat 1 sampai 176, ya. Perikopnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Luar biasa, ya. Kita bersyukur bahwa ada firman yang Tuhan beri kepada kita.
Dan tentunya di dalam firman itu ada urapan Roh Kudus, ada urapan Roh Allah dalam setiap firman Tuhan. Dan kita patut syukuri bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri hidup di dunia ini. Ada firman dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Dan kita ameni bersama, kita percaya bersama bahwa segala jawaban terhadap persoalan apapun juga di dalam kehidupan kita itu ada di dalam firman Tuhan. Itu ada di dalam hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita perlu merenungkannya. Firman Tuhan kita renungkan siang dan malam supaya itu mendatangkan kebaikan, berdampak yang baik bagi kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Puji Tuhan. Kita lihat lagi sedikit lagi di Yohanes 11. Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Sekali lagi saya baca ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ayat-ayat ini adalah merupakan bagian dari ayat kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Jadi kisah Lazarus kita sudah ketahui bersama bagaimana Lazarus sakit sampai mati, dan dengan kalau kita baca cerita ini Yesus sengaja menunda waktu karena ada keajaiban Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Dan pada saat Tuhan mau menyatakan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang dahsyat, dia bersyukur kepada Bapa karena Bapa mendengar doanya. Dan kalau kita baca seterusnya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sendiri mengucap syukur kepada Bapa saat dia mau mengerjakan sesuatu karya yang dahsyat yang dari Bapa itu, supaya semua orang yang ada pada saat itu memuji membesarkan nama Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah berasal daripada Bapa, ya. Kalau kita baca juga di Matius 11 ayat 25. Perikopnya ajakan juru selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, semua telah diserahkan
oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, kita garis bawahi atau saya garis bawahi di ayat 27 ini menyatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan nah ini orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan kepada orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengan kata lain adalah kepada orang yang oleh anak atau oleh Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menyatakan kepadanya, ya. Jadi kepada kita yang Tuhan sudah selamatkan, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang Tuhan sudah berkenan untuk memberikan kasih karunia dan kita sudah diselamatkan, kepada kitalah anak itu menyatakan hal-hal yang kepada orang-orang pintar tadi dikatakan orang-orang bijak itu tidak dinyatakan, tetapi bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai itu tidak dinyatakan, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang oleh anak berkenan untuk dinyatakan. Nah, puji Tuhan, saudara, bahwa Yesus pun ya bersyukur kepada Bapa, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus pun bersyukur kepada Bapa, dan seyogianya lah kita juga meneladani apa yang Yesus perbuat, bahwa Yesus pun bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Tuhan sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi Dia nyatakan kepada orang-orang yang oleh Tuhan Dia berkenan untuk dinyatakan. Ya, saudara, kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian daripada orang-orang yang kepadanya anak berkenan. Ya, kita bersyukur bahwa kita masuk pada bilangan yang oleh anak itu berkenan untuk menyatakan rahasia-rahasia firman-Nya. Nah, kita juga baca di dalam Lukas 10, ayat 21. Perikopnya adalah ucapan syukur dan bahagia. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepada Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ya, ini merupakan pengulangan daripada yang kita sudah baca tadi di dalam Matius 11 ayat 25. Ini juga diulang di dalam Lukas 10 ayat 21, bahwa pada saat itu, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Jadi saudara-saudara, apabila kita
selalu berada dalam jalan firman Tuhan, di dalam jalan Tuhan Yesus, bahwa kita selalu diberikan sukacita dan kita boleh bergembira di dalam Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa. Ya, Dia tidak membiarkan kita piatu, ya saudara-saudara. Pada saat Yesus naik ke surga, Dia memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus, dan kita patut mengucap syukur bahwa kepada kita diberikan penolong Roh Kudus, dan kita patut mengucap syukur karena Tuhan juga memberikan firman-Nya, memberikan hukum-hukumnya. Ya saudara, jadi kita kembali kepada ayat pokok tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, ya, ayat pokok kita, bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Puji Tuhan ya saudara, kita ingat bahwa kita patut mengucap syukur atas kejadian kita yang dahsyat. Kejadian kita manusia yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, kita wajib mengucap syukur, kita patut mengucap syukur atas manusia baru, atas kemurahan Tuhan, kasih karunia yang sudah mengaruniakan kita keselamatan yang kekal, dan oleh penyucian pengampunannya kita percaya dan kita boleh hidup dengan karakter dan tabiat manusia baru, dan kita patut mengucap syukur itu. Kita juga mengucap syukur bagaimana Tuhan menolong kita pada saat kita dalam kesusahan, kita dalam pergumulan, dalam kesakitan, sebagaimana yang dialami oleh Raja Hizkia, Raja Daud. Pada saat mereka dilanda sakit pun kita mengucap syukur, dan di dalam ucapan syukur ada karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjawab doa kita ya saudara-saudara. Dan juga di dalam Lukas ada satu cerita di mana Tuhan kisah 10 orang kusta dan Tuhan menyembuhkan, tetapi hanya satu yang mengucap syukur. Baiklah kita tergolong dalam satu orang yang mengucap syukur, yang datang kepada Yesus dan mengucap syukur. Dan kita boleh menyaksikan kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, dan kita patut mengucap syukur untuk itu semua. Ya saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya tidak panjangkan. Nah, kesimpulannya bahwa itulah yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan kasih kemurahan Tuhan, bahwa kita mengucap syukur di dalam segala hal dan di dalam segala waktu, di dalam segala situasi kita patut mengucap syukur. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, dan kita akan akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa, tapi kita mau lakukan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami patut menaikkan puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di surga. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada Tuhan. Demikian Engkau menciptakan kami Tuhan manusia. Dengan kedahsyatan Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur atas kejadian kami yang dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Juga kami bersyukur atas hukum-hukum yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kami. Menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Menjadi petunjuk dalam hidup kami Tuhan. Menjadi pelita dan sulu bagi langkah-langkah kami. Kemana harus kami melangkah Tuhan. Yaitu kepadamu saja Tuhan. Mau datang kepada Allah yang luar biasa. Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Kehidupan manusia baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami mau kerjakan itu Tuhan dengan takut dan gentar. Karena Tuhan, kami sudah menerima kasih karunia yang dunia tidak dapat beri, yaitu keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah beri. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan Roh Kudus yang menuntun kami, yang menghibur kami Tuhan, yang menopang kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu susah, baik itu suka, baik itu berkat Tuhan, baik itu dalam kesusahan. Semuanya Tuhan, kami percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk itu Tuhan kami bersyukur karena firman-Mu telah datang pada sore hari ini. Bahwa kami bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Luar biasa Tuhan, karena Engkau menghendaki untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan kiranya mau mampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan pengiringan kami kepada-Mu tidak menjadi sia-sia. Tetapi menuju satu tujuan yang pasti, yaitu keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan mengasihi kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati ibu-ibu atau seberapa banyak kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Akan Tuhan memberkati jemaat GPDI Apollonia di mana Tuhan tetapkan kami untuk berjemaat. Tuhan tanamkan kami dalam jemaat, dalam lingkup persekutuan yang ada di GPDI Apollonia ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua Tuhan, jemaat teristimewa hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu Gembala kami Tuhan di dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita Tuhan, ketabahan, kesabaran, kekuatan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan. Anak cucu dan mantu Tuhan dalam menopang pelayanan Tuhan. Engkau juga karuniakan kesehatan dan berkat-berkat ilahi Tuhan. Karuniakan hikmat, akal budi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari.
memberkati pekerjaannya, memberkati tugas-tugas mereka Tuhan, memberkati di dalam pelayanan mereka Tuhan, supaya dimanapun Tuhan pakai mereka, Tuhan menjadi alat-Mu, saksi-Mu, memenangkan banyak jiwa, menguatkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk tetap taat dan setia, tetap berimankan Tuhan, berpengharapan dan mengasihi Tuhan. Seberapa lama Tuhan mengendaki kami hidup di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, sungguh luar biasa Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat sukacita yang luar biasa tatkala kami berada di dalam hadirat-Mu, tatkala kami Tuhan melakukan firman-Mu, Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus senantiasa Tuhan. Kami boleh Tuhan meraih janji-janji-Mu, menikmati janji-janji-Mu yang luar biasa Tuhan berikan melalui firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, sebab itu kami Tuhan mau Tuhan berkomitmen untuk kami taat dan setia selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa kami, biarlah Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, taruh rasa takut akan Tuhan, supaya Tuhan di dalam setiap keputusan, di dalam setiap kebijakan Tuhan, ada hikmat Allah di dalamnya Tuhan, dan semuanya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, juga bagi bangsa negara kami yang Tuhan tidak sedikit jumlahnya ini Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan menyelamatkan bangsa kami sebagaimana Tuhan sudah selamatkan kami. Sehingga Tuhan pada satu saat Tuhan kami boleh menyaksikan bahwa semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan izinkan pada sore hari ini kami masih bisa menikmati berkat firman-Mu. Kami masih boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang di dalamnya ada berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akhiri acara sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.